Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Yesus, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Okay, here we go.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oke, hai semua. Perkenalkan, nama aku Puca. Aku alumni angkatan 2014, dulu dari FPS. Kalau ada kalian yang belum tahu. Jadi untuk kali ini aku senang banget karena dikasih kesempatan untuk sharing bareng kalian. Kali ini di kelas KTP Bertumbuh ya, di bab penata layanan atas waktu. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ketika kami sharing ya Tuhan atas penata layanan waktu ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan, agar kami tahu kami sebagai pengelola waktumu ya Tuhan, bukan pemilik waktumu ya Tuhan, akan menggunakan waktumu sebijak mungkin, sebijaksana mungkin, dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau sertai kami agar firman yang kami dapatkan bisa tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ya. Jadi sebelum kita mulai sharing, aku mau menceritakan kisahku dulu. Jadi untuk saat ini yang aku lakukan adalah jadi mahasiswa S2 yang tentunya untuk mengerjakan tugas yang masih ada walaupun hanya satu mata kuliah ya, kerja di suatu lembaga walaupun part timer tetap saja hitungannya harus mengajar paling tidak seminggu bisa ya 1 hari 1 lah paling tidak. Terus aku sedang merintis usaha jualan makanan. Dari ketiga yang aku lakukan ini, aku sangat sulit untuk menentukan mana yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Contohnya ketika hari Selasa kemarin, di satu hari itu aku ingin semuanya selesai. Aku ingin tiga-tiganya aku lakukan dan selesai hari itu juga intinya. Lalu paginya aku kerja, setelah itu aku kuliah dan COD. Jadi setelah COD ada kerja lagi, jadi 1 hari itu full pokoknya. Terus untuk pertama kali yang ngajar masih gak masalah. Nah udah mulai mau masuk kuliah, aku galau nih karena banyak COD yang harus aku lakukan tapi masih ada kuliah. Terus aku mikir, gimana ya kalau aku kuliah nanti COD-nya makin molor, dan aku takut kalau pelangganku mungkin kecewa dan ya sebagainya. Terus nanti aku juga masih kerja jam 4. Nah akhirnya aku nekat, aku kuliah di jalan pakai headset, terus ambil COD, tapi rasanya nggak tenang gitu di sini, kayak kemerungsung. Apa itu kemerungsung ya? Jadi kemerungsung itu tergesa-gesa di jalan tuh, rasanya nggak fokus gitu, kayak nggak sepenuh hati gitu loh, nggak ada sukacita ketika kita melakukannya. Akhirnya aku memutuskan, udah aku nggak mau dengerin kuliah dulu, aku mau fokus COD dulu. Udah nih COD dari utara ke selatan sampai ke semua mata penjuru angin pokoknya. Nah terus jam 5 baru selesai, aku baru ingat ternyata jam 4 itu harus ada ngajar ya. Aduh, di situ aku ngerasa wah, manajemen waktuku jelek sekali. Dan ketika aku refleksi ulang, ternyata ada yang miss di situ. Apa? 1, aku merasa bahwa waktu yang aku punya adalah waktuku. Jadi ya, mine is mine, so I don't mind anything. Jadi aku tidak merasa bahwa aku adalah pengelola. Aku sebenarnya hanyalah pengelola. Aku sudah diberi kesempatan buat kuliah, aku sudah diberi kesempatan untuk kerja, aku sudah diberi kesempatan untuk memiliki usaha. Tapi yang aku lakukan adalah membuang-buang waktu karena manajemen waktu yang salah. Karena pada dasarnya aku tidak punya tujuan utama untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaanku, makanya endingnya tidak ada sukacita. Endingnya aku hanya gerusa-gerusu. Dan sebagai penutup hari yang penuh dengan kesibukan itu di tengah jalan, karena sehari itu rasanya kayak capek banget ya, udah kerja kuliah bentar, kerja COD, ditutuplah dengan aku nabrak orang.
bukan nabrak orang sih, nggak sengaja nyempret gitu loh. Terus aku jatuh, motorku rusak, dan Tuhan cobaan apa lagi nih gitu. Itu hanya salah satu contoh nyata yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa penata layanan waktu itu sangatlah diperlukan, apalagi untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa saat ini. Apa yang kamu lakukan di satu harimu itu, apakah pada dasarnya kita memegang prinsip bahwa kita adalah pengelola, kita hanya pengelola, bahwa kita bukan pemilik waktu? Apa bedanya Kak pemilik dengan pengelola? Pastilah beda. Dalam artian seperti ini, misal, kenapa manusia tidak bisa menentukan berapa lama mereka mau hidup? Kenapa tiba-tiba saja kita bisa lihat orang-orang di sekeliling kita misal dipanggil Tuhan karena sakit, atau memang karena karena sudah usia, atau tiba-tiba ketika mereka masih muda pun tiba-tiba dipanggil Tuhan? Ya, that's why, karena yang memiliki waktu adalah bukan kita sendiri, itu kita hanyalah pengelola yang merupakan pemilik, hanyalah Tuhan. Jadi mari kita lihat pernyataan Alkitab terkait waktu. Menurut Alkitab, waktu yang kita punya di dunia ini berlangsung sangat singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu hidup kita itu seharusnya kita persiapkan bagi kekekalan. Jadi kembali ke prinsip, kita adalah pengelola, kita bukan pemilik. Jika kita sebagai pengelola yang baik, kita pasti punya penata layanan waktu yang baik. Untuk HPDT, untuk HPDS akan tercermin sukacita Tuhan di sana, akan tercermin kedamaian dalam kita melakukan apapun di waktu yang diberikan Tuhan. Beda gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan ketika itu berdasarkan yang Tuhan mau, itu akan diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kekekalan gitu. Untuk yang terakhir, waktu hidup kita gak ada yang tahu berapa yang tersisa. Bisa aja hidup kita saat ini sudah berjalan 4 abad, kita nggak tahu lagi sisanya berapa. Bisa aja aku sampai umur 45, atau malah bisa sampai waktu 30, atau besok hari. No one knows. Dan itu membuktikan bahwa itu tadi, kembali ke prinsip bahwa kita adalah pengelola dan bukan pemilik gitu. Jadi kita sudah tahu apa itu penata layanan waktu, kita tahu pernyataan Alkitab seperti apa, dan saat ini mari kita lihat untuk prinsip-prinsip yang bisa kita jalani dalam penata layanan waktu. Untuk yang pertama, penggunaan waktu harus diprioritaskan bagi kepentingan pemilik. Singkatnya, kalau untuk kepentingan pengelola, kita bisa saja menggunakan waktu menggunakan waktu yang diberikan itu tidak bijaksana. Kita sangat bisa untuk santai-santai, leha-leha, tidak memikirkan apa yang penting dan genting, atau kita membawa waktu kita untuk hal yang not really important dan gak ada faedahnya bahkan bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk evaluasi,
apakah itu kepentingan pemilik ataukah itu kepentingan pengelola? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hal ini membuatku serupa dengan Tuhan? Dan apakah hal ini mengasihi dan memuliakan Tuhan? Ini seperti contohku tadi, misalnya cerita yang aku ceritakan tadi. Ketika aku menggunakan waktuku dengan kurang perencanaan. Jadi misal aku jadi bolos kuliah, terus aku kerja jadi nggak fokus, apakah itu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan? Enggak. Apakah aku mengasihi Tuhan? Of course not. Kelihatan sekali ketika aku mengasihi Tuhan, berkat yang Tuhan kasih, kayak aku udah bisa kuliah, I should be grateful for that. Aku harusnya bersyukur, tapi enggak, berarti aku tidak mencerminkan kalau aku mengasihi Tuhan gitu. Apakah aku serupa dengan Tuhan? Oh tentu enggak kan. Enggak kan ada orang yang serupa dengan Tuhan tapi bolosan apa pengakuan dosa ya, maaf ya, tapi gak apa-apa, kita akan sharing. Nah karena penata layanan waktu itu berarti kita harus membagi-bagi mana sih yang harus, mana yang penting, mana yang tidak. Paling tidak ada beberapa aspek untuk kita tahu itu adalah prioritas utama kita dalam penata layanan waktu. Bisa kita lihat di halaman 41 itu, penggunaan waktu harus diprioritaskan dalam bidang utama kehidupan. Apa itu bidang utama kehidupan? Pastinya yang menyangkut HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan juga HPDS, hubungan pribadi dengan sesama. Contohnya di sana ada kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, tubuh Kristus, dan juga masyarakat. Kenapa digambarkan satu bidang dengan bidang yang lain itu bersinggungan? Kenapa tidak misalkan yang paling bawah sendiri kehidupan pribadi, lalu atasnya keluarga, pekerjaan? Jadi untuk penerapan penggunaan waktu yang harusnya kita lakukan itu saling bersinambungan. Jika kita urutkan dalam bentuk hierarki atau urutan, berarti ada yang dalam bidang utama tersebut ada yang mungkin bisa dilakukan nanti dan bisa dilakukan sekarang. What I mean here is they are equal, mereka sama, makanya mereka saling bersinggungan. Kalau misal kita mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan dulu, tapi kita lupa dengan hubungan dengan sama, ya sama aja kan, aja bohong tuh. Jadi saling bersambungan, dan itulah bidang utama yang kita harus belajar untuk kita lakukan pelayanan di sana, sebagai besar pelayanan kita. Ada kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, tubuh Kristus, masyarakat. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita lihat di baliknya. Misal kehidupan pribadi itu maksudnya gimana ya? Tadi HPDT, misal sate atau pelayanan. Misal keluarga, ya hubungan dengan sesama itu tadi, seperti pasangan atau anak atau orang tua. Pekerjaan, ya HPDS dengan atasan kalian, dengan rekan kerja kalian, dengan pelanggan kalian, even dengan hasil kerja kalian. Atau kalau kalian belum bekerja, itu juga berhubungan dengan persiapan pekerja kalian atau studi kalian saat ini. Itu juga termasuk bidang utama ya. Lalu ada tubuh Kristus, bisa hubungan dan keterlibatan pelayanan dengan gereja setempat atau komunitas pertumbuhan atau anggota tubuh Kristus yang lebih luas.
Dan yang terakhir masyarakat, yaitu hubungannya dengan lingkungan sekitar ya. Oke, dan yang terakhir penggunaan waktu tuh harus diprioritaskan pada hal-hal yang penting. Tadi udah kita lihat bahwa prinsip yang pertama kita adalah pengelola dan kita bukan pemilik. Yang kedua adalah kita terapkan penata layanan waktu itu di bidang utama kehidupan kita seputar HPDS dan HPDT ya. Juga yang ketiga, penggunaan waktu itu harus diprioritaskan pada hal-hal yang penting. Bisa kita buat matriks manajemen waktu. Matriks manajemen waktu itu digunakan agar kita bisa membedakan mana situasi penting, genting, tidak genting, dan tidak penting. Oke, bisa kita lihat di halaman 43. Di sana ada 3 kotak. Itu adalah matriks manajemen waktu. Penting, yang kotak pertama itu penting dan genting. Bisa seperti deadline tugas, itu kan penting, tapi juga harus diselesaikan dalam waktu dekat. Atau ketika sakit, itu penting dan itu sangat genting untuk kita melakukan sesuatu. Misal kita pergi ke rumah sakit atau kita minum obat dan kita tidak bisa menunda-nundanya. Atau yang terakhir misal ujian, itu penting dan genting. Ketika itu memang harus dilakukan karena misal kita harus menempuh suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya itu penting dan itu genting. Itu contohnya ya. Untuk yang contoh penting dan tidak genting, yaitu di di kotak kedua, dia penting tapi tidak perlu untuk dilakukan dalam waktu dekat. Misal proyek dengan deadline yang lama, ya itu penting, cuman karena itu deadline-nya masih lama, bisa dikerjakan nanti. Atau olahraga, itu penting tapi ya tidak genting untuk dilakukan, kayak aku harus olahraga malam hari ini. Ya kalau misal nggak bisa ya nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa, karena itu tidak harus dilakukan secepatnya gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Atau misal rekreasi, itu penting. Ketika kita mulai jenuh, kita boleh rekreasi, kita boleh menyempatkan waktu untuk me time for example. Itu penting tapi ya tidak melulu itu harus dilakukan secepatnya gitu. Yang box ketiga, kotak ketiga, yaitu dia genting tapi tidak penting. Contohnya interupsi itu bisa datang dari chat. Misal untuk kontekstual ini, misal ada chat temen yang sebenarnya tidak begitu penting, tapi mereka membutuhkan kamu untuk cepat membalas, tapi itu sesuatu yang tidak penting gitu. Atau misal kalian diajak main, kalian kan merasa itu sesuatu yang penting karena kalian harus segera putuskan mau ikut atau enggak, tapi itu enggak penting karena main-main tanpa alasan, bukan rekreasi ya, beda ya. Kalau main-main tanpa alasan ketika main-main tapi tanggung jawab belum kamu lakukan, itu namanya main-main gak jelas ya, atau tidak bertanggung jawab. Berarti itu kan penting tapi tidak penting karena kamu masih punya tanggung jawab. Hal yang terakhir itu yang tidak penting dan tidak penting. Ini biasanya ketika kita terlalu santai, terus kita menunda-nunda pekerjaan. Misal kita rebahan, kita sebenarnya nggak apa-apa rebahan santai-santai kalau tidak ada tanggung jawab di belakang kita. Kalau ada, itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak penting dan itu juga tidak penting gitu. Jadi bisa kita lihat 2 poin utama, yaitu penting dan genting ya. Jadi untuk penting itu suatu aktivitas yang mendukung sasaran-sasaran yang memuliakan Tuhan dalam bidang-bidang utama kehidupan saudara. Jadi yang penting-penting ini
menyangkut prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi. Jadi dia menyangkut tentang HBDS, HBDT, dia menyangkut tentang itu hal-hal yang memang dilakukan untuk memuliakan Tuhan, dan yang terakhir untuk mengutamakan milik Tuhan kita sama mengelola itu untuk penting. Lalu yang kedua genting, yaitu suatu aktivitas yang tampaknya menuntut perhatian segera. Jadi yaitu tadi kira-kira perhatian segera itu apakah dia harus dilakukan secepatnya atau dia harus segera diselesaikan secepatnya gitu. Kita sudah belajar tentang istilah penata layanan waktu dalam Alkitab. Kita belajar tentang prinsip-prinsipnya, dan yang terakhir karena kita sudah belajar teori maka harus ada prakteknya. Jadi untuk prakteknya kita bisa lihat di sini dalam Perjanjian Baru, kata Yunani, bahasa Yunani, waktu itu disebutkan sebagai kronos dan kairos, namun memiliki makna yang berbeda. Untuk kronos itu dipakai untuk menjelaskan seperti jumlah waktunya, contohnya 5 menit, 7 jam, 10 hari, jadi jumlah waktunya. Sedangkan kairos itu adalah kesempatan. Untuk penata layanan waktu ini, kairos dan kronos itu dijadikan satu sebagai pengingat kita bahwa waktu atau kesempatan yang sudah diberikan itu bisa kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebijaksanaan, dengan hikmat Tuhan ya. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk penata layanan waktu adalah yang pertama, prioritaskan yang penting. Prioritaskan yang penting itu kita menggunakan matriks manajemen waktu. Kita bisa kotak-kotakkan mana yang penting dan tidak yang penting dan tidak penting, yang genting dan tidak genting, yang penting dan tidak genting, seperti itu. Jadi kita bisa mengalokasikan waktu terbesar kita misal untuk yang penting dan genting. Lalu yang kedua baru yang tidak genting namun juga penting, dan kita bisa mengurangi hal-hal yang memang tidak penting dan tidak genting, seperti itu. Dan jangan lupa masukkan prinsip bahwa kita adalah pemilik dan kita adalah pengelola dan kita bukan pemilik gitu ya. Dan yang kedua, kita harus punya prioritas mingguan. Jadi like the schedule in the day, and then we make a schedule on the week. Kita gunakan schedule seminggu, karena kadang kalau kita sehari-hari kita belum tahu ya, ternyata yang kita rencanakan sekarang bisa berdampak ke hari-hari berikutnya. Jadi mungkin lebih wise, it will be wiser atau lebih bijaksana kalau kita arrange waktunya gitu. Dan jangan lupa untuk sasarkan prioritas yang tadi, untuk yang penting dan genting dan tidak penting dan tidak genting ya. Lalu setelah kita sudah menjadwalkan menjadwalkan yang penting dan juga untuk menyusun jadwal mingguan, prioritas mingguan, kita bisa evaluasi. Jadi setelah kita lakukan, apakah ada yang masih perlu diperbaiki, apakah masih ada waktu yang berat sebelah, misal aku lebih berat di HBDT tapi HBDS ku masih kurang, untuk aku lebih dekat dengan orang-orang sekitarku, nah itu perlu dibenahi seperti itu. Jadi ya, kunci dari bab kita hari ini yang kita sharingkan hari ini sebenarnya hanyalah kita adalah pengelola. Kita tidak memiliki hak untuk membuang waktu yang sudah memberikan kesempatan dan waktu tadi, kronos dan kairos tadi, karena kita memiliki tanggung jawab kepada
pemilik. Apa yang sudah diberikan pemilik, ya itu tetap akan menjadi milik pemilik. Karena sih kita akan tetap menjadikan pemilik sebagai seseorang yang memang mempunyai hak untuk ya memiliki waktu kita. Gimana sih, untuk memberikan kita waktu gitu, memberikan kita kesempatan, dan hanya tinggal kita mau mengelola apa enggak gitu. Apakah kita mau membuangnya dengan sia-sia, atau kita akan santai-santai, kita akan rebah-rebahan, atau kita akan menjadi mahasiswa yang tidak bernampak, kita bolosan, kita lebih suka main-main ketika kita masih punya tanggung jawab. Ya, pikirkanlah itu semua. Mas aku juga, jadi ketika aku dapat bagian pelayanan ini untuk share tentang pelayanan waktu, aku jadi wah, ini yang aku butuhkan juga. Jadi kita sama-sama sharing, tidak hanya aku yang sharing, tapi semoga kalian juga nanti merasa apa yang aku sampaikan ini juga memberkati kalian, dan semoga apa yang aku lakukan atas penata layanan waktuku yang buruk ini akan kalian perbaiki juga. Maksudnya kalian dapat pelajarannya, oh berarti aku tuh gak boleh kayak gitu ya. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Oke, jadi untuk penutup kelas pada kelas KTP bertumbuh ini, pada bab ini, kita bisa baca ayat hafalannya di Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi kita diingatkan lagi untuk lebih bijaksana dalam mengelola waktu, karena once more kita adalah pengelola, kita bukan pemilik gitu. Jadi untuk saat ini sharing kita selesai, semoga terberkati. Jadi sebelum aku tutup sharing ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang mengalir bagi kami pada kelas bertumbuh kali ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sadarkan bahwa kami hanyalah pengelola dan kami bukan pemilik ya Tuhan, sehingga Engkau berikan kami hikmat bagaimana untuk kami menghabiskan hari-hari kami ya Tuhan, untuk lebih kami fokuskan ke bidang-bidang utama kehidupan kami ya Tuhan, untuk lebih fokus ke HPDT, untuk lebih fokus ke HPDS, untuk kami menjadi sarana ya Tuhan untuk orang agar bisa melihat kasih-Mu, bisa melihat sukacita-Mu dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan, dalam mengelola waktu kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik kami ya Tuhan yang sangat kami kasihi ya Tuhan, dan Engkau berkati juga kami ya Tuhan dalam menjalani segala suatu aktivitas ya Tuhan, agar kami senantiasa ingat bahwa kami harus menjadi pengelola yang baik ya Tuhan, karena Engkau pemilik yang sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.